Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman yang Sehat. Iman yang sehat, firman Tuhan terambil dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang iman yang sehat, tentu berarti adalah iman yang benar. Kami serahkan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, iman yang sehat. Seri daripada sahabat perjalanan sebelumnya adalah tentang iman bukan perasaan, dan hari ini kita akan belajar tentang iman yang sehat. Kalau ada iman yang sehat berarti ada iman yang tidak sehat atau iman yang sakit. Kita melihat di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan seringkali berbicara saya beriman, dan saya beriman. Namun ternyata iman tidak boleh ditentukan oleh iman itu sendiri yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Namun iman itu harus berdiri kokoh di atas kebenaran firman Allah. Iman itu harus berdiri kokoh, tidak boleh berdasarkan keyakinan diri, tetapi harus didasarkan kepada kebenaran, yaitu firman sendiri. Di dalam bagian yang kita baca Markus 9 ayat 23 dan ayat sebelum dan sesudahnya, di sini berbicara tentang seorang ayah membawa anaknya yang terserang oleh roh-roh jahat yang membuat anak itu mengalami kebisuan, tidak bisa berbicara. Anak ini seringkali digoncang-goncangkan oleh roh tersebut, bahkan bisa ke air, bisa ke api, berguling-guling, terpelanting badannya. Sungguh kasihan anak ini, luar biasa sekali. Dan tentu yang namanya seorang ayah melihat anak ini mengalami sakit seperti demikian, berharap anak ini mengalami kesembuhan. Dan saya percaya bahwa ayah ini tidak hanya datang kepada Yesus, dia sudah datang kemana-mana. Motif tujuannya adalah supaya anak ini sembuh. Sehingga sewaktu mendekati Yesus bukan karena benar-benar percaya kepada Kristus dan bukan karena sangat mengenal siapa itu Yesus, namun ini adalah upaya kepada sekian banyak tempat, segala macam usaha, bertemu dengan segala macam orang agar anaknya sembuh. Jadi Yesus hanya satu bagian dari sekian banyak yang dikejar, yang dicari dalam upaya seorang ayah agar anaknya sembuh daripada serangan roh jahat yang sampai membuat anak ini mengalami kebisuan. Sehingga tidak heran sewaktu Yesus berkata, jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalimat yang cukup menarik, apa yang dikatakan? Ayah itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagaimana mungkin? Apa yang salah dalam kalimat ini? Kalimat ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalimat ini sangat bisa dipahami bahwa ayah ini datang kepada Yesus setelah dia mencoba berbagai macam cara. Dan semoga bahwa orang ini yang bernama Yesus yang ditemui oleh ayah daripada anak yang diserang oleh roh-roh jahat ini, moga-moga, siapa tahu bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus itu bisa. Sama dengan dilakukannya sewaktu mencari ke berbagai tempat, berbagai orang. Sama juga keyakinannya, moga-moga. Siapa tahu Yesus itu sanggup dan bisa. Oleh sebab itu ayah ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Ini yang termasuk dalam kategori iman yang sakit. Iman yang sakit adalah datang kepada Yesus semoga saja Yesus bisa. Berarti ada mencurigai, ada ketidakpercayaan, jangan-jangan Tuhan Yesus pun juga tidak bisa. Berapa banyak dalam kehidupan kita percaya kepada Kristus, namun di saat yang sama kita juga tidak percaya kepada Yesus. Sehingga apa yang dikatakan oleh ayah ini dikatakan juga oleh kita. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini yang dikatakan juga oleh dalam diri kita. Kepercayaan iman kita tentang iman yang sehat tidak hanya berbicara Yesus sanggup memenuhi segala permohonan dan permintaan kita ini. Iman tidak hanya berhenti di sana, sekalipun setelah kita percaya. Dan ini adalah benar sebagian, bahwa Yesus mampu melakukan apapun yang kita minta di dalam iman percaya. Ini benarnya belumlah sempurna. Karena kalau permintaan kita bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendaknya, dengan kebenaran, dengan kekudusan, maka iman itu didasarkan di atas kebenaran. Iman itu didasarkan di atas kekudusan, dan iman itu didasarkan juga di atas kehendaknya. Jadi kalau kita minta sesuatu yang tidak benar, sekalipun kita sangat yakin, sangat percaya, tidak akan dikabulkan. Karena Tuhan tidak akan mengingkari sifat ilahinya, yaitu kebenaran. Kalau yang kita minta itu adalah bentuk keberdosaan, karena Tuhan tidak bisa mengingkari kekudusannya dan Tuhan tidak akan berbuat hal yang berdosa, maka tidak akan dikabulkan. Bagian yang ketiga, kalau yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi yang kita paksakan adalah kehendak kita, maka doa kita pun juga tidak akan dikabulkan. Sehingga iman yang sehat adalah iman yang tidak berdiri di atas keyakinan, kepercayaan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan. Tidak demikian. Namun harus didasarkan bahwa apapun yang dijawab oleh Tuhan harus dibangun yang pertama di atas kebenarannya, yang kedua harus dibangun di atas kekudusannya, yang ketiga harus dibangun di atas kehendaknya dan bukan di atas kehendak pribadi kita. Memahami tentang iman yang sehat, maka sahabat seperjalanan perlu memahami hal ini. Dalam kasus ini, Tuhan menyembuhkan anak yang terasuk setan ini. Roh jahat diusir oleh Yesus, dan anak ini sembuh total. Karena mengapa? Karena sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, ada maksud Tuhan. Berapa banyak sahabat seperjalanan berdoa sekian lama, lalu sampai sekarang tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya bukan tidak dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan punya kebenaran, karena Tuhan punya kekudusan, dan karena Tuhan punya kehendak yang jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada kehendak kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memahami iman secara sehat, bukan memahami iman berdasarkan keyakinan kita bahwa Tuhan bisa memberikan, lalu kita memaksakan Tuhan. Kita tidak paham bahwa harus sesuai dengan kebenaran dan kekudusannya. Milikilah iman yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mendidik kami untuk memahami tentang iman yang sehat. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Dan sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, berharap kepada Tuhan, biarlah doa dan harapan kami, permohonan kami sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan kekudusan-Mu, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang sehat. Tuhan memberkati kita. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.